Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Sabit Bugni dari jurusan D4 Sistem Informasi Kota Cerdas dari kelas D4 SIKC 48 gabungan 01. Dalam tugas video tematik mata kuliah agama Islam ini, saya akan membahas sebuah topik penting yang menjadi barometer kehidupan seorang muslim. Sholatnya baik, maka perilakunya pun harus baik. Kita sering melihat orang rajin sholat, namun perilakunya masih jauh dari nilai Islam. Lantas, di mana kesalahan itu? Video ini akan mengupas bagaimana sholat sejatinya seharusnya membentuk karakter kita sebagai khalifah fil ardi dan muslim kafah. Landasan utama tema kita ini bersumber langsung dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Walidzukrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sungguh mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW yang secara tegas mengaitkan kualitas sholat dengan perilaku. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam tanhahu salatahu anil fahsya'i wal munkar wala salata lahu. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, maka tidak ada salat baginya. Ayat dan hadis ini menegaskan, jika salat yang kita kerjakan tidak menghasilkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, maka salat kita hanyalah rutinitas fisik tanpa roh. Inilah yang membedakan kualitas salat dari sekedar kuantitas salat. Lantas, bagaimana nilai-nilai salat harus terrealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, disiplin waktu. Salat fardu memiliki waktu yang telah ditentukan. Kepatuhan kita pada waktu salat mendidik kita untuk disiplin dalam kuliah, dunia kerja, dan menepati janji. Ini adalah realisasi etika dan karakter yang baik. Yang kedua, khusyuk dan kontrol diri. Dalam salat, kita dilatih untuk fokus hanya kepada Allah. Jika kita mampu mengontrol pikiran dan hati dari godop atau marah dan hawa nafsu saat menghadap Allah, maka di luar salat pun kita akan mampu mengontrol lisan, emosi, dan tindakan yang mengarah pada perbuatan mungkar. Yang ketiga, tawadu atau rendah hati. Ruku dan sujud adalah puncak kerendahan hati. Seseorang yang rutin menundukkan diri di hadapan Allah tidak akan sombong di hadapan manusia. Perilakunya di lingkungan kampus dan masyarakat akan santun, menghargai sesama, dan memiliki akhlak yang baik. Inilah esensi dari salat yang sebenarnya ia adalah madrasah atau sekolah yang melatih mental, fisik, dan spiritual kita agar memiliki akhlak, adab, etika, dan karakter yang baik. Sebagai kesimpulan, mari kita evaluasi apakah salat kita sudah mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jika salat kita baik, ia pasti akan tercermin dalam sikap kita yang jujur, bertanggung jawab, dan bermanfaat di masyarakat. Tugas kita sebagai mahasiswa, sebagai muslim kafah, dan khalifah di bumi adalah menjadikan sholat sebagai tiang penyangga yang kokoh agar perilaku kita benar-benar mencerminkan kemuliaan Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk mendirikan sholat yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.